واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, Bapak, Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semua, di malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang sangat banyak, meringankan langkah-langkah kita untuk saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan untuk bersabar di atasnya. Dan ini merupakan anugerah yang besar, di mana banyak orang yang terlalaikan dengan waktunya, dengan kesehatannya. Kemudian dengan waktu-waktu ini mereka banyak melalaikan dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, masalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang-orang yang mengingat Allah dengan orang-orang yang tidak mengingat Allah ibarat perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati. Untuk itu wafidina azakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang hidup dan benar-benar hidup, tidak hanya jasadnya saja yang berkeliaran di muka bumi ini, tapi benar-benar hidup untuk beribadah di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Adabul Islamiyah, yaitu adab-adab dalam Islam, yang berisi seluruh adab-adab Islam yang merupakan budi pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bersumberkan dari Al-Quran, kemudian contoh-contoh yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam serta dari para ulama salafun salih. Qala ba'du salafi li ibnihi, berkata sebagian salaf kepada anak-anak mereka, ya bunayya, li'anna tata'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min
an tata'allama sab'ina baban minal abwabil ilmi. Wahai anakku, sesungguhnya jika kamu menuntut ilmu satu bab dari adab, lebih aku cintai min an tata'allama sab'ina baban, dari kamu menuntut ilmu 70 pintu-pintu yang lain, min abwabil ilmi, dari pintu-pintu ilmi. Ini menunjukkan agungnya ilmu adab. Orang-orang yang tidak mengerti, tidak memahami tentang ilmu adab, mungkin mereka ditalbis sama iblis, ditipu sama iblis, diarahkan untuk berjidal, untuk senantiasa bantah kanan bantah kiri, dijauhkan dari tauhid, disenangkan hanya membahas masalah-masalah yang lagi tenar di si manusia. Tapi dijelaskan bagaimana ba'du salafi libnihi, sebagian salaf menasihati anaknya, ya bunayya li'anna tata'allama baban minal adabi ahabbu ilayya min an tata'allama sab'ina baban min abwabil ilmi. Sungguhnya mempelajari satu cabang saja dari ilmu adab itu lebih aku sukai daripada kamu belajar ilmu yang lain dari 70 pintu yang lain. Ini menunjukkan apa? Kedudukan daripada adab budi pekerti, sopan santun. Terutama kalau kita ingat keadaan kita yang dulu, kemudian kita diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala sekarang. Mereka punya adab kepada Allah, bagaimana anugerahnya. Mereka punya adab kepada Rasul, mereka punya adab kepada gurunya, mereka punya adab kepada teman-temannya, kepada kaum muslimin, kepada tetangga dan lain sebagainya. Karena ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, maka dikatakan qala Ibnu Mubarak, al-hilmu wal ilmu zinun, kesantunan dan ilmu itu adalah perhiasan dil hasabi, bagi orang-orang yang memiliki kemuliaan. Orang-orang yang memiliki adab, mereka itu adalah orang-orang yang santun, yang mereka tidak melupakan jati dirinya, siapa saya dulu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bagaimana manusia disebutkan dahulu adalah seorang yang tidak bisa disebut, diberikan pendengaran, diberikan penglihatan, diberikan teman, diberikan berbagai macam kekayaan, diberikan rumah, diberikan anak, diberikan istri, diberikan pondok, diberikan jalan dakwah yang mudah. Maka kita semua harus memiliki adab dari apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka dikatakan al-hilmu wal ilmu zinun, kesantunan, adab-adab yang baik, kemudian ilmu tentang semuanya ini adalah perhiasan dil hasabi, bagi orang-orang yang memiliki kemuliaan. In kana min fiddatin kalamuka ya nafsu, jikalau seandainya ucapanmu adalah bagaikan perak, wahai diri, fa inna sukuta min dahabi, maka sungguhnya diammu adalah dari emas. Ini menunjukkan, ya, Ibnu Mubarak memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang kalau kamu berbicara hendaklah seperti perak, kalau kamu diam maka diamnya adalah sebagaimana emas. Ini wafidana azakumullah. Kemudian dikatakan oleh Imam Al-Qarafi rahimahullah fi kitabihil Al-Faruq, di sana disebutkan wa'lamu anna qalila adabi khairu min katsirin minal amal. Ketahuilah bahwasannya sedikit adab lebih disukai daripada banyak beramal tanpa adab. Dan dikatakan nasihat beliau kepada anak-anak beliau, ya bunayya ij'al amalaka milhan wa adabaka daqiqan. Wahai anakku, jadikanlah amalmu sebagaimana garam dan adabmu sebagaimana tepung. Nah,
Kalau seorang makan, ya, campurannya antara garam dan tepung, ini yang paling banyak biasanya adalah tepungnya, sehingga garamnya sedikit. Maka para ulama menyebutkan, jadikan amalmu milhan, yaitu garam. Tapi wa adabaka daqiqan, dan adabmu adalah tepung. Artinya porsi adabnya lebih banyak daripada amalnya. Nah, ketika dia diberikan karunia Allah Subhanahu wa taala, adabnya apa? Bersyukur. Diberikan ujian Allah Subhanahu wa taala, apa adabnya? Adabnya adalah sabar. Nah, dan para ulama menjelaskan, jadikan amal-amalmu sebagaimana garam dalam tepung. Sedangkan tepung itu adalah adab, sehingga adabnya yang banyak. Atau ketika dia menjadi seorang yang dermawan, nah, kemudian apa? Dia tidak memiliki adab, mungkin banyak menyebutnya, bangga-banggakan di sisi manusia. Nah, walaupun dia beramal banyak, bukan seperti ini, tapi mungkin amal yang sedikit, ya, tapi dia memiliki keikhlasan dengan adab-adab yang telah dicontohkan. Ini lebih baik daripada amal yang banyak, akan tapi mereka tidak memakai adab. Ini diantaranya keistimewaan adab. Di malam yang berbahagia ini kita akan mulai mengkaji dari adabul jiwari, adab bertetangga, yang mungkin banyak dari kita yang melalaikan hal ini, atau mungkin banyak belum memahami, sehingga ada hak-hak yang seharusnya seorang menunaikan kepada tetangganya, tapi mereka melalaikan dari yang demikian itu. Dijelaskan oleh Syekh, inna haqqal jari ala jarihi min a'dhamil huquqi, sungguhnya hak dari tetangga atas tetangganya yang lain adalah sebesar-besar hak yang harus dipenuhi tetangga tersebut. Hak antara tetangga dengan tetangga yang lain adalah sebesar-besar hak yang harus dipenuhi di antara tetangga tersebut. Qala ta'ala, sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 36. Surat An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wabil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wa jaridil qurba wa jaril junubi, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian, kemudian kepada karib kerabat kalian, kemudian kepada anak-anak yatim, kemudian kepada orang-orang miskin, kemudian kepada wajaridil qurba wajaridil junubi, kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka asal daripada yaitu perintah adalah dia wajib. Wajib seseorang berbuat baik, yang pertama adalah kepada bapak ibunya, kemudian kepada kerabat dekatnya, kemudian kepada orang-orang yatim, kepada orang-orang miskin. Nah, dan di antara kita mungkin ada yang meremehkan perbuatan-perbuatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak-anak kecil, ya, mengajari mereka dengan adab-adab yang baik, kemudian menyantuni mereka, bersenang-senang dengan mereka. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasul menyebutkan anak wahiyya fil jannati ka'atain. Orang-orang yang mau dia sungguh-sungguh untuk ikhlas menyantuni orang-orang miskin, anak-anak yatim, maka apa? Saya dan dia di jannah seperti ini. Ya. Maka suatu hal yang sangat besar. Banyak orang yang memiliki harta yang banyak, berfoya-foya dengan hartanya. Banyak orang yang mungkin memiliki keluasan waktu, mereka gunakan untuk memanjakan dirinya. Mereka tidak melihat bagaimana perjuangan daripada pendahulu kita yang saleh. Kita membutuhkan orang-orang yang sebagaimana siapa?
Khalid bin Walid, sebagaimana siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum, misalnya Bilal bin Rabah, yang memiliki keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap ucapannya, setiap gerakannya, setiap apa yang dia lakukan ini adalah untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di dalam surat ini wajari dzil qurba wajarihi junub, juga berbuat baik kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. Walaupun kita disakiti, ya, nanti ada adabnya. Walaupun kita disakiti. Nah, maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam Riwayat Bukhari wa Muslim an Ibni Umar akhrajahu anil Aisyah qala Rasulullah SAW bersabda ma zala Jibrilu yusini bijari hatta donantu anahu sayuwarisu. Jibril itu ketika menurunkan wahyu senantiasa berpesan kepada saya Rasulullah SAW untuk berbuat baik kepada tetangganya. Donantu anahu sayuwarisu, saya mengira bahwasannya Jibril akan wariskan tetangga itu. Jadi senantiasa apa? Diingatkan oleh Jibril alaihissalam. Nah, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, perbaikilah tanggamu. Wadhalika lisidati wasiyati bihi wa ta'kidiha wa min adabihi al-jiwari wa huquqihi mayali. Yang demikian itu adalah sangat diwasiatkan dan ditekankan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di antara adab tetanggaan ataupun kerukunan antar tetangga itu adalah sebagaimana berikut. Al-adabul ula, yang pertama, ikhtiyarul jari salih, yaitu memilih tetangga yang soleh. Kita sudah ketahui semua, kalau seorang ingin istiqomah, di antara faktor terbesar apa? Bi'atun, lingkungan. Ya. Ketika seorang dia menjauhi lingkungan-lingkungan dari thalabul ilmi, maka dia tidak akan semangat untuk thalabul ilmi. Ketika seorang menjauhi lingkungan-lingkungan untuk beribadah kepada Allah sesuai sunnah, dia tidak akan semangat menegakkan sunnah. Nah, maka di pondok-pondok yang lain itu, orang-orang yang belajar ilmu agama ini mendekat kepada pondok, ya, bukan tambah menjauh. Kita lihat sendiri teman-teman kita, ya, mereka yang dahulu dekat dengan rumah sini, mungkin mereka sungguh-sungguh. Nah, akan tapi mereka yang jauh daripada lingkungan yang benar, lingkungan yang menegakkan sunnah, maka mereka pun gak semangat untuk menegakkan sunnah. Penyebabnya apa? Yaitu lingkungan. Maka disebutkan ikhtiyarul jari soleh, memilih tetangga yang soleh. Ini adalah adab yang agung. Ketika seorang mau benar-benar dia tegak di atas sunnah, tegak di atas, ya, manhajnya, tegak menjadi seorang muslim yang benar. Kalau perlu semuanya pindah, bersatu. Untuk apa? Mereka berkumpul saling menguatkan di antara orang-orang soleh tersebut. Maka dijelaskan oleh Syekh rahimahullah, wa yanbaghi lil insani qabla sukna fi makani ma yahtaral makana allati yakunu fihi jiranun salihun. Maka yang pantas, yang wajib bagi seorang muslim sebelum dia memilih tempat untuk tinggalnya, maka hendaknya dia memilih tempat-tempat yang di sana terdapat dari tetangga-tetangga yang soleh. Karena sesungguhnya ketika dia salah memilih tetangga, tetangga itu bisa membuka aibnya, bisa tetangga itu menampakkan, membeberkan rahasianya dari rumahnya. Nah, tapi kalau tetangga yang baik, dia bisa menutupi. Siapa yang gak punya kekurangan? Siapa yang gak punya kesalahan? Jangan kita melihat orang lain, oh dia saja yang salah, kita juga punya banyak kesalahan. Makanya apa? Kalau dia orang yang soleh, dia pasti bisa menutupi.
kapan orang ini harus diceritakan kesalahannya, kapan orang ini harus ditutupi kesalahannya. Nah, kalau kita mau jujur ya wafidana azakumullah, ya, janganlah kita melihat ya orang lain itu senantiasa salah. Lihatlah diri kita. Diri kita banyak sekali kesalahannya. Nah, untuk itu pentingnya seorang untuk saling ta'awun, mengingatkan ya bertetangga, dan memilih tetangga adalah orang-orang yang soleh. Kalau perlu hijrah kepada tempat-tempat yang baik. Dan ini sangat mempengaruhi. Kalau kita di sini ya bertaburan ilmu, kemudian balik kepada lingkungan-lingkungan kita, insyaallah ya di sana menjadi tidak semangat lagi dengan ilmu. Padahal kalau antum tahu di Yaman ya, pelajaran di Yaman itu sehari 7 kali minimal, 7 kali pelajaran. Makanya kalau kita mengaku salaf ya, ahlus sunnah wal jamaah, lah kok lempem pelajaran sehari, bahkan 2 hari sekali saja nggak pernah datang, karena hujan juga nggak datang. Mana imannya ya Ali, Utsman dan lain sebagainya, mana imannya? Mereka itu salaf ya, yang harus kita tiru. Nah, maka dijelaskan salaf itu bukan hanya pengakuan ya, salaf itu adalah apa yang ada pada diri mereka dari hakikatnya. Ini wafidana azakumullah. Ini ada pertama, yaitu hendaknya seorang mencari tetangga yang soleh agar dia bisa menjaga rahasia-rahasia dalam keluarganya. Wa qad yahtajul al-insanu ila jarihi. Dan kadang-kadang manusia ini perlu bantuan tetangganya. Sehingga apa? Ketika mungkin dia ditinggal safar, ditinggal pergi ya, kalau tetangganya soleh, maka dia akan ikut menjaganya. Kalau tetangganya adalah orang-orang yang dia fasik, fajir atau kadzib, maka dia bisa menjadi orang-orang yang membahayakan. Nah, makanya ini pentingnya seorang ya membangun bi'ah bertetangga antara satu dengan yang lainnya adalah muslimnya yang soleh. Alhamdulillah di tempat kita ada 1 kosong kalau ada yang mau bertetangga dengan Ustaz Marjan ya. Nah, gratis. Yang gratis saja nggak mau ya, bagaimana yang bayar malah nggak mau nanti. Ini wafiduna azakumullah. Maka dijelaskan fa idza kana salihan aw nafa'ahu wa kafafahu. Kalau dia tetangga itu adalah soleh, maka dia akan memberikan manfaat kepadanya, kemudian meringankan bebannya. Wa in kana ghairu dzalika sababun li jarihil anid. Kalau tetangga itu selain daripada yang demikian, artinya tetangga yang tidak soleh, dia akan menjadi sebab rusaknya kerukunan antar tetangga. Ya. Wa qad yakunu sababan fi saqai, dan bisa menyebabkan yaitu kesengsaraan di antara hubungan bertetangga. Sudah mengalami sendiri ya Pak Amrin ya. Kalau kita enggak punya tetangga yang baik, itu serasa resah. Dan ini para ulama sudah memberikan obat kepada kita ya, kalau perlu dibangun untuk kaplingan, ya kita buat kaplingan semuanya orang-orang yang saleh di situ. Nanti akan merasakan nikmatnya berada di atas sunnah. Kalau kita senantiasa campur aduk dengan yang lainnya, sedang kita ilmunya kurang, maka yang ada apa? Kita yang akan kena. Nah, kita yang akan ikut kepada mereka. Kebiasaan-kebiasaan yang seharusnya tidak kita diikuti. Maka hendaknya kita sungguh-sungguh untuk membentuk bi'ah atau lingkungan orang-orang yang soleh ini. Ini sebagaimana ada pertama, hendaknya kita memilih tetangga-tetangga yang soleh, yang dimana disebutkan sebagai salah satu sebab kebahagiaan kita. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan arba'un minas sa'adah, 4 hal dari kebahagiaan seseorang. Yang pertama adalah al-mar'atus salihah, istri yang soleh. Yang kedua al-maskanul wasi'u, tempat tinggal yang luas. Ya, kita lihat tuh sawah luas ya. Nah, yang penting punya kamar kecil, depannya sawah luas. Ya, bahagia. Daripada antum punya rumah besar tapi gangnya sempit, mobil aja nggak bisa masuk. Ya, pilih mana ya? Pilih yang luas tapi gangnya juga luas gitu ya.
Ini Allah. Di antara kebahagiaan seorang hamba adalah memiliki istri yang saleh pertama, kemudian memiliki rumah yang tinggi, yang luas, wajaru salihu, kemudian memiliki tetangga yang saleh, wa mal karbu haniu, kemudian memiliki kendaraan yang bagus. Masya Allah. Kalau punya 4 ini tanda kebahagiaan. Walaupun motornya RC, tapi itu yang paling bagus yang saya punya, Pak. Maka apa? Tanda kebahagiaan, disyukuri. Nah, dan dijelaskan wa arba'un min saqai, 4 hal yang merupakan kesengsaraan bagi seorang hamba. Al-mar'atu su'u, yaitu istri-istri yang durhaka. Wal jaru su'u, yaitu tetangga yang jelek. Wa markabu su'u, yaitu kendaraan-kendaraan yang sering macet atau jelek. Wa maskanu dayiku, yaitu tempat-tempat tinggal yang sempit. Maka dikatakan sebuah pepatah, al-jaru qabla dari. Al-jaru qabla dari. Apa maknanya, Pak Aris? Al-jaru qabla dari. Tetangga dulu pilih baru rumah. Walaupun rumahnya sempit, kalau tetangganya baik, ya, tetangganya rumahnya lebar. Nah, Pak, rumah saya itu kalau dipakai untuk anak-anak saya saja, malang minggu nggak karuan. Kemudian hari berikutnya, ya udah Pak, pakai itu pavilion sebelah. Kan tetangga yang baik ini. Tapi kalau punya rumah yang luas, kemudian tetangganya jelek, Masya Allah, mau geser dikit saja, wah tetanggaku di depan, nggak jadi. Mau punya apa sedikit, wah ada tetanggaku. Pokoknya sebagai enak. Dan ini, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan seorang kalau kita enggak mau merubahnya. Ya, itu diantara tanda-tanda kebahagiaan seorang. Kemudian adab yang kedua, adab busani. Ayyuhibal li jarihi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Mencintai tetangganya sebagaimana mencintai diri sendiri dari kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Kita kadang mencintai, ya, mungkin istri, anak, ya, atau mungkin orang tua kita. Terkadang belum bisa sebagaimana mencintai diri sendiri, ya. Tapi Rasul lihat, kalau kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, Masya Allah, nah, mencintai tetangga kita sebagaimana kecintaan kita kepada diri kita dalam kebaikan-kebaikan. Nah, ini wafidina azakumullah. Dan kita mungkin, ya, jauh banyak dari kaum muslimin berangkat jam 5 pagi, pulang jam 7 malam. Enggak pernah dia ketemu tetangganya. Tetangganya siapapun enggak pernah tahu kalau di kota-kota besar itu. Insyaallah, ya. Tapi mereka apa? Muslim. Satu dengan yang lainnya muslim. Bahkan kalau salaman arisan, Assalamualaikum. Ada yang kenal kita enggak kenal sama dia. Bagaimana kita mau mencintai mereka? Ya, makanya nanti kalau kita sudah bersatu, semuanya sudah punya pemahaman yang sama, kita salamilah satu persatu rumah itu, kita masukin. Kita dari pondok sini Pak, dari komplek pondok ini, kita salami semua. Ini bagian dari dakwah kita. Dan kebanyakan, ya, orang-orang awam itu nggak melihat antum itu mau akidahnya selurus apa, nggak pernah dilihat. Coba kalau kita jadi orang-orang yang, ya, supel, tapi dengan adab, loyal dengan adab, Masya Allah, ya, mungkin dakwah ini akan semakin kembang. Nah, kembang untuk menunjukkan manusia kepada kebaikan. Rasul menyebutkan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ili. Orang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, maka pahalanya sama. Nah,
Kalau kita punya program, setiap rumah ini datangi, assalamualaikum, kenalan, nah tanya latar belakangnya, keluarganya. Kalau bisa diajak untuk tangan kali. Ya. Kalau nggak bisa ya terus datangi terus. Ini mungkin dan itu kayaknya kita nggak ada semangat seperti itu. Ya. Kita lebih banyak mungkin terkadang pada suatu sisi ada nasihatku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, jaga dirimu dulu. Tapi kita nggak tahu. Terkadang diri kita bisa terjaga karena tetangga kita yang baik. Ya. Kalau tetangga kita ustadz kan enak. Nah, mau apa saja tinggal tanya. Walaupun ustadz bukan malaikat, ya. Sehingga pengennya selalu baik terus, nggak pernah salah. Nanti dijelaskan di sini di antara adab kepada tetangga itu sabar dengan gangguan dari tetangga kita. Tetangga kita sudah ganggu. Nah, bukan sabar kita nggak diganggu, sudah diganggu kita disuruh sabar. Nah, dan ini yang jauh daripada keadaan kaum muslimin yang hendaknya kita hidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai tetangga kita sebagaimana mencintai diri kita. Wahada min hakil muslim ala akhihi muslim. Ini merupakan hak muslim atas saudara muslim yang lain. Wa huwa min mukamilati al-iman, dan ini merupakan penyempurna iman. Awlakin jaru ula bihadal haqi min ghairih. Bahkan dijelaskan tetangga itu adalah yang utama dengan hak ini sebelum yang lain. Ya. Apalagi kalau dia seorang muslim, apalagi dia seorang yang kerabat kita atau orang tua kita, lebih-lebih. Maka Rasul bersabda khusus tentang masalah ini. Waladhi nafsi biyadih la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Sebagaimana ada bukuah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kalau ini diganti li jarihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Demi jiwaku yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman seorang hamba hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai tetangganya dari apa-apa yang dia cintai dari dirinya. Maksudnya tidak sempurna iman seseorang. Makanya kalau kita sungguh-sungguh mau belajar ilmu agama, kita tuh semakin gak punya ilmu. Jangan salah ya. Orang kadang salah dia. Pak, kok kajiannya setiap sehari sekali? Karena ilmuku sudah banyak. Nah, kita tahu nggak ayat-ayat seperti itu? Kita paham nggak nanti dari adab ini sampai ke 12? Mungkin nggak ada, sedikit pun kita tahu. Nah, maka dikatakan oleh Ikrimah, ta'alamtu ilma bi arba'in sana. Saya menuntut ilmu itu 40 tahun. Jadi hidupnya untuk menuntut ilmu. Untuk melihat Imam Nawawi sampai tidurnya 2 tahun itu diceritakan bersandar seperti ini. Enggak pernah terlentang. Kalau kita enak-enak, ya terlentang. Bahkan sampai kakinya di atas ongkang-ongkang, tinggal pencet AC. Insyaallah, apalagi kalau hujan-hujan gini, malas sekali untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini justru kesempatan orang-orang yang awam, orang-orang yang dijauhkan dari sunnah itu karena mereka jauh daripada ilmu. Iya. Dan di antara talbis iblis, budaya iblis apa? Menggoda orang-orang yang mau berilmu, ya, daripada menggoda orang-orang yang awam. Orang-orang yang awam sudah bodoh dia, enggak usah digoda. Ya. Orang-orang yang mau ngaji, goda, jauhkan daripada ilmu. Ini mungkin maksudnya. Sehingga hendaknya kita merenung pada diri kita. Berapa banyak yang kita ketahui. Di antaranya adalah ada kewajiban kita untuk menyempurnakan di diri kita, di dalam iman kita, yaitu mencintai tetangga kita kayak mencintai diri kita sendiri. Wa yajibu 'alal muslim, dikatakan oleh Syekh, wa yajibu 'alal muslim ay yuhibba li jarihi kulla khairin yuhibbu li nafsihi. Maka wajib bagi seorang muslim dia mencintai tetangganya kayak mencintai diri sendiri.
Dan ilmu-ilmu seperti ini nggak dimiliki, bahkan nggak digubris daripada selain Ahlus Sunnah, sehingga kita harus semangat walaupun kita mungkin disakiti, walaupun kita mungkin diganggu dengan ucapan, dengan perbuatan, ataupun dengan isyarat, ya, dengan kedipan dan lain sebagainya, kita senantiasa memperbaiki mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Ini wafidina azakullah. Wa yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi minasyari wa dharari wal adha. Kemudian dia membenci apa-apa yang pada dirinya dia benci dari kejelekan-kejelekan dan kemudaratan dan kerusakan. Kalau dia enggak suka kejelekan-kejelekan ada padanya, maka dia pun enggak suka kalau tetangganya jatuh ke dalam kejelekan-kejelekan tersebut. Ini baru kamil iman, sempurna iman. Nah, sekarang kita tengok diri kita. Ya, kapan kita bisa mewujudkan seperti itu? Kemudian ada berikutnya, al-adamu idaihi bi ayyi syai'in min qaulin aw amalin. Meninggalkan, mengganggu dengan sesuatu apapun daripada perbuatan maupun perkataan. Meninggalkan, mengganggu tetangga kita dari sedikit pun perkataan maupun perbuatan. Rasulullah SAW menyebutkan, al-muslimu man salima muslimuna milisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang benar itu adalah yang muslim lain terselamatkan dari lisannya dan tangannya. Kalau kita bisa menjaga ini, masya Allah, ya. Ini wafidin asakumullah. Wa inna adiyatal jari muharramatun. Sungguhnya mengganggu tetangga itu adalah haram. Wa qad syadada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amri idza'il jari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang keras orang-orang yang mengganggu tetangganya, sebagaimana sabdanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'ti jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, janganlah dia mengganggu tetangganya. Wa yajibu 'alal insan ayyakufa 'adahu 'anil jarihi. Dan wajib bagi manusia untuk dia menahan gangguannya kepada tetangganya. Wa sawa'an kana bil qauli aw bil fi'li, ataupun sama saja dia menggunakan dengan perkataannya ataupun perbuatannya, aw bil isyarati, ataupun dengan isyarat. Iya, isyarat bahwasanya dia mengganggu saudaranya. Misalnya menyetel ceramah yang terlalu keras. Ini isyarat walaupun ingin dakwah. Dan ini yang dijalankan orang-orang yang enggak punya ilmu. Nyetel radio keras-keras supaya tetangga dengar. Ini enggak diajarkan. Kita berdakwah adalah dengan hikmah. Yang mana hikmah apa? Nah, itqanul umur fi maudi'iha wa mawqitiha. Menetapkan suatu perkara pada tempatnya dan waktunya. Itu orang-orang yang berdakwah dengan hikmah. Ud'u ila sabili bil hikmah. Ya. Maka yang dijalankan saudara-saudara kaum muslimin yang dia sudah punya radio yang kencang-kencang itu, kemudian dikencangkan supaya tetangganya dengar, ini bukan bagian dari adab salaf. Sudah kita saja yang benar-benar meyakini, ya, dari dakwah itu. Dan dijelaskan, wa ja'alna minhum ma'imah yahduna lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah menjamin kepada kita semua, menjadikan pemimpin-pemimpin dalam ilmu, dalam amal, ya, selama seseorang itu sabar dan meyakini ayat-ayat kami. Kalau dia enggak sabar dan enggak meyakini ayat kami, dijamin dia akan dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini wafidana azakumullah. Maka hendaknya seorang yaitu jangan mengganggu tetangganya walaupun dengan isyarat, ya, dengan nada-nada ataupun mungkin lewat tetangga yang lain, ya, yang intinya ingin mengganggu saudaranya, biarkan mereka. Ya, perbaiki mereka terus dengan hikmah, dengan dakwah hikmah.
Perlihatkan akhlak kita yang baik, perlihatkan budi pekerti kita yang baik, perlihatkan amal ibadah kita yang baik. Mereka akan tahu. Nah, dan banyak contoh. Ya. Kalau kita menjadi orang-orang yang hikmah, itu misalnya jenggotnya panjang, pakai gamis terus. Kemudian kalau dia azan itu suaranya bagus. Nah, suatu saat itu ada imamnya yang berhalangan. Apa? Disuruh maju. Sudah tahu dia. Kalau dia mungkin tidak punya ilmu, suaranya juga enggak bagus. Makanya ini pentingnya kita apa? Mungkin melatih cara dakwah kita. Nah, supaya orang itu paham bahwasanya dakwah yang hak itu adalah seperti ini. Ya. Boleh suruh ganti. Walaupun beda, nahdiyin sama orang manhaj salaf mungkin. Dan ini banyak contoh seperti ini. Nah, dari riwayat kita, ya, terutama para asyadid yang dulu pernah bercerita-cerita bagaimana cara mereka berdakwah kepada orang tuanya, kepada mertuanya, dan para tetangganya. Nah, kalau kita alim, siapapun, sampai syaitan pun segan dengan kita. Ya, sampai dijelaskan man khafallah yaqulus syai'. Barang siapa yang takut kepada Allah, jadikan takut semuanya kepada Dia. Ya. Tapi kadang-kadang kita itu nggak takut kepada Allah, takut kehilangan harta, takut kehilangan pangkat, takut kehilangan ketenaran, takut kehilangan gaji dan lain sebagainya, takut nggak sehat, takut sakit, banyak takutnya. Sehingga apa? Orang pun juga nggak takut meremehkan kita. Ini waktu kita semua. Maka ilmu dan amal kita harus kita perbaiki. Ya, terutama untuk tidak mengganggu kepada tetangga walaupun dengan isyarat. Wadiyatul jari muharramatun ala kulli halin, dan mengganggu tetangga adalah haram hukumnya di setiap keadaan. Ini insyaallah yang bisa Anda sampaikan, dan ini baru sampai ketiga. Kita masih ada sekitar 10 adab lagi yang mungkin banyak belum kita ketahui. Nah, insyaallah kita sampaikan dalam kesempatan yang akan datang. Kalau perlu kita ulang-ulang, ya. Namanya ilmu itu tidak bosan untuk diulang. Kalau ada orang yang mengatakan bosan saya mendengarkan suaranya itu terus, ustadznya itu terus. Nah, ini orang-orang yang ujub, orang-orang yang sombong. Yang kemarin kita sebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Walaupun sebiji zarah kesombongan, tidak akan masuk surga seorang yang ada sebiji zarah kesombongan. Yaitu siapa? Batarul haq wa ghamdun nas. Dia menganggap dirinya sudah paling benar, merendahkan para manusia. Nah, maka kita lihat diri-diri kita untuk menjadi orang-orang yang tawadhu. Walaupun mungkin ya di antara kita ada yang mungkin memiliki umur yang lebih, ada memiliki kekayaan yang lebih, dan ini tidak menjadikan halangan. Bahkan dijelaskan seorang alim itu adalah yang belajar dengan orang yang di atasnya, yang setara dengan dia, yang di bawahnya. Itu baru dikatakan alim. Nah, mari dari itu kita ingatkan kepada diri kita untuk kita menjadi hamba-hamba yang mengikhlaskan diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menerima amal-amal kita dan menjadikan kita sebagai ahlu jannah insyaallah, terutama di dalam masalah adab ini. Wallahu ta'ala shawab, yang benar Allah taala, yang salah dari ana yang dari subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.